Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustadz diberikan kefakihan dalam ilmu dan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, amin wa yakum. Ustadz, dalam menuntut ilmu kepada guru, mana yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu dari guru tersebut? Apakah akhlak, adab, atau ilmunya? Ustadz, apakah Ustadz yang memiliki satu kekeliruan atau beberapa dapat kita menjauhinya walaupun dia juga banyak kebaikan? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dua-duanya harus berjalan paralel. Nanti kita akan pelajari, ada babnya khusus ya, ada bab khusus. Bahkan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lil Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji salah satu ulama besar dari mazhab Hanafiyah, itu menekankan banget kita itu sebelum belajar, duduk dengan seorang guru itu memperhatikan guru tersebut itu bukan sekali dua kali, berkali-kali kita pantau. Bukan cari kesalahan, tapi kita ingin pastikan apakah dia tepat apa tidak. Kita ingin pastikan dia tepat atau tidak. Karena ini penting. Jadi teorinya bagus, akhlaknya juga bagus. Al-Imam Abu Ishaq, Al-Imam Abu Ishaq Al-Jibiyani, mohon maaf, beliau pernah mengatakan, la tu'allimu auladakum illa indar rajulil hasanid din. Janganlah kalian menyerahkan anak-anak kalian untuk belajar kecuali kepada seseorang yang agamanya baik. Jadi bukan hanya baik secara teori, tapi akhlaknya baik, adabnya baik, ibadahnya baik. Kenapa? Lihat kaidah yang beliau sampaikan. Fadinus sobi ala dini muallimih. Karena agama seorang anak itu tergantung agama gurunya. Agama seorang murid itu sangat dipengaruhi agama gurunya. Adab dan akhlak seorang murid itu sangat dipengaruhi oleh adab dan akhlak gurunya. Kalau gurunya kasar, anak atau murid cenderung kasar. Kalau santun akan lebih mudah santun. Apalagi kalau punya sifat buruk itu gampang banget di copy paste, hadirin. Makanya kan peribahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya ingin tanya, kenapa kencing, hadirin? Kan banyak yang lain. Kenapa nggak makan pisang, nggak makan bubur gitu loh. Guru makan bubur berdiri, murid berlari, kan nggak ada. Nggak, kenapa kencing? Saya ingin tanya, itu konotasi positif apa negatif? Konotasi negatif. Artinya apa? Murid itu copy paste gurunya, khususnya hal-hal negatif. Itu lebih cepat. Jadi kemampuan murid meniru hal-hal negatif dari gurunya itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, bahkan kebablasan. Yang satu berdiri, si murid kabur, lari. Iya kan? Daripada copy paste kebaikan gurunya. Itu kebaikan gurunya baik, itu akan menginspirasi, tapi untuk benar-benar niru, apalagi ngelebihin gurunya, oh itu butuh waktu puluhan tahun tuh. Gurunya, misalnya kita terbiasa di dunia pergaulan keras, gurunya dapat yang lembut, itu bisa lembut kayak guru, itu bertahun-tahun dulu. Tapi kalau negatif gitu ya, gurunya ngegibahin orang, itu besok udah bisa ngegibahin, lebih parah malah. Lebih parah. Gurunya ngibahin nggak pakai minyak goreng, dia kasih minyak goreng yang udah 4 kali dipakai, udah seru banget gorengannya. Iya, beneran. Itu kejadian di mana-mana. Jadi murid lebih mudah mengcopy paste, meniru sisi negatif gurunya dibanding sisi positif gurunya. Itu cepatnya minta ampun. Makanya antum harus hati-hati. Makanya Al-Imam Abu Ishaq bilang begitu. Fadinus sobi ala dini muallimih. Jadi makanya pentingnya memastikan itu benar dan aman, sangat urgent. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, bagaimana kalau guru kita atau ada
ustadz salah atau ahli ilmu salah satu atau dua kasus. Tergantung kasusnya apa hadirin. Ya simple deh. Ustadz, saya punya seorang guru nih, dia alim luar biasa. Dia cuman salah satu masalah aja Pak Ustadz. Awalnya sih baik-baik aja, nggak tahu nih bulan ini dia kenapa. Jadi dia tergelincir dalam masalahnya. Nggak bisa langsung kita katakan tetap belajar sama guru Anda. Tapi tanya dulu salahnya apa? Salahnya apa Mas? Ya sekarang dia udah nggak percaya Allah lagi Pak Ustadz. Kan repot atau belajar sama dia. Kalau cuma satu salah tuh, satu yang lain baik. Dia sholat, dia puasa, dia zikir. Tapi ya, kenapa sholat? Ya senang aja aku sholat. Allah ada? Nggak ada Allah. Kan fatal. Kesalahan itu berstadium hadirin. Stadium-stadium. Ini stadium berapa? Ini salah dalam masalah furu, dalam masalah satuan, atau salah dalam masalah usul. Itu poin. Poin yang kedua, kalau salah dalam masalah usul, dalam masalah prinsip, dalam masalah pondasi, atau nggak pondasi sih, tapi banyak banget salahnya. Pertanyaan berikutnya, dia seorang pencari kebenaran atau pengikut hawa nafsu. Itu harus dipastikan lagi. Bisa jadi salahnya karena faktor manusiawi. Siapa yang bisa benar semua? Nggak ada orang bisa benar semua. Semua imam salah hadirin. Semua imam keliru di beberapa kasus. Ya apalagi kita. Tapi kenapa mereka tetap harum menjadi seorang imam? Karena mereka pencari kebenaran. Karena mereka nggak mengikuti hawa nafsu. Ini yang perlu kita camkan. Jadi itu yang perlu kita lihat. Nah salah satunya apa sih? Yaitu pencari kebenaran. Kata Imam Syafi'i, dia nggak peduli siapa yang benar. Yang penting kebenaran itu muncul. Dia nggak peduli kalau dia salah. Imam Syafi'i itu nggak pernah bela diri. Nggak pernah cari justifikasi. Karena dia bukan cari pembenaran, beliau cari kebenaran. Nah cari yang begitu. Adapun salah dua siapa yang maksum? Selama bukan stadium-stadium berat. Bukan masalah usul, dan kalau masalah usul pun kita lihat bagaimana motifnya.